Ketika aku gugup, tapi Owen hanya pelan-pelan menarik tanganku. Eva, Kari sudah mengatakannya kepada aku. Apa yang dia katakan? Owen menatapku dalam-dalam, aku juga menatapnya dengan grogi. Aku rasa Tuhan sungguh akan melindungi orang tertentu. Cowok di depan aku ini dari lahir sudah ada di bagian tertinggi dari piramida. Orang lain mungkin harus berusaha mati-matian untuk mendapatkan uang paras, sedangkan dia sudah ada ini semua dari lahir. Dia tidak menjawab pertanyaan aku, melainkan menghela napas dan berkata pelan, Eva, aku akan belajar untuk berubah. Hatiku tercekam lagi, merasa Owen seperti ini sepertinya terlalu mendalam perasaannya, juga terlalu rapuh. Aku tidak tahu kenapa aku menggunakan kata ini untuk mengumpamakan Owen, tapi memandangi Owen sekarang ini, muncul lagi bayangan malam itu Owen pergi dengan lengang di kepalaku. Owen yang sekarang tidak tampak sifatnya yang suka menguasai seperti sebelumnya, pandangan matanya ke aku sangat teguh, tapi juga dipenuhi ketidakpastian. Sejenak hatiku agak sedih, tidak bisa memastikan apakah kerapuhan Owen dikarenakan aku, tapi feelingku mengatakan ini ada hubungannya dengan aku. Sebenarnya kamu tidak usah. Aku tidak tahu harus bagaimana membuka mulut, melihat Owen berubah menjadi seperti ini, hatiku merasa tidak nyaman dan tidak enak. Owen menggenggam tanganku, dengan tegas dan pasti ia berkata, aku perlu berubah. Ini memang aku yang bermasalah, hanya saja aku tidak menyadarinya sebelumnya. Dia menatap aku, Eva, maaf. Seketika aku tidak tahu harus menjawab apa, di suasana seperti ini Owen malah berkata begitu seperti sedang mengintrospeksi diri. Sebelumnya aku tidak mengerti kenapa kamu meninggalkan aku. Selalu merasa aku memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu masih tidak puas? Dia menertawakan dirinya sendiri. Jujur saja, waktu itu saat kamu mengeluarkan foto Caterincu lalu bilang mau cerai sama aku sungguh marah sekali. Aku marah karena kamu tidak melihat pengorbanan aku buat kamu, sehingga membuat aku tidak ingin menghibur kamu. Aku membasahi bibir, masa lalu terbayang di kepalaku, membuat hatiku sakit luar biasa. Aku merasa kamu sangat tidak masuk akal saat marah, jujur saja, belum pernah ada cewek yang berani begitu keras kepala sama aku. Atau bisa dikatakan, belum pernah ada seorang pun berani begitu keras kepala sama aku. Owen menatap aku, suaranya yang hangat dan lembut tapi juga berat dan kalem, masuk ke telingaku lalu tercamkan di hatiku. Aku menengadahkan kepala menatapnya kembali, dalam hatiku ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Semua yang dia katakan ke aku, mau bermaksud kasih tahu aku apa. Untuk menunjukkan kalau dia lebih bagus dari yang lain. Salah Owen yang sekarang sangat tenang, jujur saja aku belum pernah bicara begitu tenang dengan dia. Suasana ini susah sekali dijelaskan. Karena dulu kami sangat mesra dan saling mencintai saat masih bersama, pas ngomong juga tenang sekali, kecuali pas kami bertengkar soal cerai, selain itu kami hampir tidak pernah bertengkar. Tapi perasaan itu berbeda dengan sekarang. Owen yang waktu itu seperti seorang guru, dia mengajariku banyak hal, menunjukkan jalan di depan buat aku. Tapi Owen yang sekarang tidak seperti itu, dia yang sekarang sedang membicarakan masalah isi hatinya kepadaku, memberitahukan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Eva, sejak kecil aku telah hidup mewah. Aku terbiasa orang lain selalu menghormati aku, memanjakan aku, jadi tidak pernah aku yang memanjakan orang lain, juga tidak pernah merasa ada siapa yang harus aku manjain. Dia menggenggam tanganku erat, tampak sedih dan sakit yang dalam dari pandangan matanya, aku tidak ingin membuat kamu sakit hati, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Hatiku semakin bergetar hebat, di bawah cahaya lampu yang terang. Aku melihat cowok di depan aku ini dengan grogi, dia masih tetap ganteng seperti setengah tahun yang lalu, tapi saat ini dia membuat aku merasa dia tidak angkuh seperti dulu lagi. Beri aku sedikit waktu, aku akan merubahnya, boleh. Perkataan ini jatuh ke dalam bagian hatiku yang paling lembut, seketika membuat ketenanganku yang dibuat-buat ini menjadi pecah. Di kepalaku seperti penuh dengan segala sesuatu yang kacau, sama sekali tidak tahu harus bagaimana berpikir, sedangkan di depan mataku pandangan sudah sayup-sayup. Secara otomatis aku mengangguk dan langsung jatuh ke dalam pelukan Owen. Dia memelukku erat, kepalanya menyandar di leherku, dengan jelas aku mendengar Owen seperti menghela napas panjang, kemudian mencium bibirku. Cinta dan benci yang silih berganti selama setengah tahun ini akhirnya mendapatkan kebebasan. Meskipun Owen belum benar-benar bertindak, tapi aku sudah merasakan harapanku yang paling aku inginkan. Aku memeluknya lebih erat lagi, menciumnya lebih luar biasa lagi, ingin sekali rasanya memberitahukan semua perasaan yang terpendam selama setengah tahun lebih ini ke dia.
Terdengar suara pelan, aku tercengang. Owen pun langsung berhenti. Badanku juga langsung membeku. Secara refleks mengikuti arah suara itu dan melihat ke pintu. Melihat Bibi Wang yang sedang berdiri di depan pintu dan masih membawa barang belanjaan, aku merasa di kepalaku berdegup sebentar. Pipiku pun memanas seperti terbakar. Eva, kamu, kok bisa datang? Itu, aku ke dapur. Melihat keberadaan aku, Bibi Wang tercengang sebentar lalu diikuti wajah senang, tapi kemudian juga nampak kedua pipinya yang memerah. Segera ia menenteng barang belanjaan dan lari ke dapur, sampai sendal pun lupa diganti. Aku menundukkan kepala dengan canggung. Kalau saat ini ada telur diletakkan di wajahku, telur itu pasti sudah matang. Aku pergi dulu. Aku segera ingin berlari, sungguh canggung sekali, kenapa aku tadi seketika tidak bisa menahan diri. Sampai Bibi Wang melihat aku dan Owen sedang. Ketika teringat sorot mata Bibi Wang tadi, aku benar-benar ingin rasanya mencari sebuah celah lalu masuk ke dalam situ. Serta yang buat aku tak bisa terima itu, tadi justru aku yang inisiatif. Gawat, kelak aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi Bibi Wang lagi. Canggung banget gila. Tanpa menunggu Owen merespon, aku bangkit berdiri ingin berlari keluar. Owen malah menarik lenganku dan kembali ke dalam pelukannya. Makan dulu baru pergi, Bibi Wang juga kangen sama kamu. Makan apa lagi coba? Aku canggung banget. Aku berusaha menundukkan kepala dan meronta di pelukan Owen. Terdengar suara tawa terkekeh dari atas kepalaku. Semakin kuat Owen memeluk aku membuat aku tidak bisa bergerak. Bibi Wang dengan senang hati melihat kita berdua kayak begini. Kalau gak percaya tanya saja sama dia. Dasar kamu buaya darat. Iya aku buaya darat, tapi juga cuma sama kamu saja aku kayak begitu. Owen berkata pelan, mendadak ia menundukkan kepala mengecup-cuping telingaku. Tubuhku bergetar, aku berteriak tanpa bisa ditahan. Pas sadar pipiku rasanya sudah mau mengeluarkan darah. Ngapain kamu? Aku melihat Owen dengan pandangan menuntut, benar-benar malu dan marah. Lakuin hal yang tadi belum selesai. Dia menyumbingkan bibirnya, senyuman menggodanya itu bermaksud tertentu. Bibi Wang, aku naik ke atas dulu sama Eva. Eva nanti mau makan sedikit dulu. Dia berteriak ke arah dapur. Iya, aku langsung masak sekarang. Kalian pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Mendengar perkataan Bibi Wang aku benar-benar ingin menabrakkan kepalaku ke dinding. Kenapa setengah tahun tidak ketemu? Bukan cuma Owen saja yang menjadi demikian, Bibi Wang pun juga jadi sama. Owen tertawa lepas melihat aku yang terpojok begitu, kemudian dipeluknya aku naik ke lantai atas. Malam itu aku menginap di tempat Owen. Meskipun kita tetanggaan, kalau mau pulang hanya perlu jalan kaki beberapa menit, tapi setelah dibolak-balik oleh Owen, jangankan pulang, untuk menggerakkan jari saja ia sudah tidak bertenaga. Kelelahan jasmani ini digantikan dengan kepuasan di hati. Saat dipeluk ke dalam pelukan Owen, aku merasa kekosongan hatiku selama setengah tahun ini seperti diisi penuh oleh sesuatu. Setelah bangun dari tidur yang nyenyak semalam, aku sempat agak bingung ketika melihat Owen yang tertidur di sampingku. Selanjutnya aku merasa ini manis sekali. Dalam waktu setengah tahun ini tidak tahu berapa kali aku bertemu Owen di dalam mimpi, tapi saat bangun dari tidur tidak ada seorang pun di samping. Dan sekarang bisa secara nyata melihat dia, aku benar-benar puas sekali. Tanpa sadar aku mengangkat tangan ingin menyentuh bibir Owen, namun alarm berbunyi tepat waktu. Segera aku mematikan alarm itu, melihat jam yang tertera di situ, hatiku berketak-ketuk. Kemarin aku tidak bilang kalau aku tidak akan pulang ke kakak Zhang dan kakak Liu, dan sekarang aku tidak pulang semalaman, mereka pasti panik sekali. Serta aku semalaman tidak melihat Isen dan Joanna, juga tidak tahu bagaimana mereka sekarang. Aku khawatir dua anak ini, segera aku turun dari ranjang dengan pelan. Awalnya aku tidak berniat untuk membangunkan Owen, tapi tadi duga tidur Owen tidak begitu lelap, aku baru bergerak sedikit saja dia sudah bangun. Kamu mau kemana? Dia menarik tanganku, mungkin karena baru bangun, suaranya agak serak dan parau tapi menunjukkan sedikit kepanikannya. Aku pulang buat lihat Isen dan Joanna, sudah semalaman tidak ketemu mereka, kamu tidur lagi saja. Aku merapikan pakaianku, sepenuh hatinya sudah sampai di kedua anaknya.
Dari mereka lahir sampai sekarang, aku tidak pernah meninggalkan mereka selama ini, jadi aku benar-benar tidak tenang. Aku pergi sama kamu. Owen langsung bangkit, aku termangu sejenak lalu menganggukkan kepala. Bagaimanapun juga Owen itu ayah mereka, serta hati aku kemarin juga tergerak oleh perkataan Owen, sudah tidak seperti dulu yang mau menjauhkan jarak mereka dengan Owen. Semalam aku berpikir banyak, lingkungan hidup memang memberikan pengaruh besar ke seseorang, seperti aku, dari kecil lingkungan keluargaku tidak begitu bagus, sehingga aku sangat sensitif. Aku selalu ingin membuktikan kemampuanku sendiri. Sehingga aku sangat susah untuk meminta pertolongan orang lain, dan juga karena dari kecil tahu keluargaku tidak sebanding dengan orang lain, sehingga selalu sangat minder. Owen juga sama, dia selalu hidup dalam lingkungan yang bagus, sama sekali tidak perlu bagaimana pemikiran orang lain. Yang dikatakan harus memikirkan perasaan orang lain. Itu ditujukan untuk orang yang tidak mampu, sedangkan orang yang dari lahir sudah ada di tingkat tertinggi dari piramida, buat apa mereka mempedulikan orang lain? Seperti yang dikatakan Owen, dia sudah terbiasa orang lain memperhatikan dia, terbiasa orang lain selalu berhati-hati dengannya. Dia tidak bermaksud meremehkan orang lain. Juga tidak menunjukkan kalau dia lebih hebat dari orang lain, tapi hidup dia yang begini sudah berlangsung dari dia kecil, bukan bisa dirubah dalam satu hari satu malam saja. Sangat susah dibayangkan aku dan Owen bisa bersama, dan aku juga tahu jelas kami akan punya jalan yang panjang untuk dijalani. Kalau ingin bersama selamanya maka harus baik-baik saling menempa, mungkin proses ini akan sangat sulit tapi aku tidak berencana untuk mundur. Lagian aku sudah pernah mencoba, aku sungguh tidak mampu melupakannya, lebih tidak mampu lagi untuk tidak mencintainya. Owen bergerak cepat, kita berdua mandi lalu turun ke bawah, Bibi Wang sudah menyiapkan sarapan dan menunggu kami. Melihat aku Bibi Wang tidak bisa menahan rasa senangnya, dari mata bisa dilihat tampak agak berkaca-kaca. Eva, ayo sarapan, aku buat makanan favorit kamu. Hatiku terasa hangat sekali, semalam meskipun Owen bilang akan kembali turun sebentar kemudian, tapi aku bolak-balik, mati-matian oleh dia, sama sekali tidak turun untuk makan. Padahal sudah menyusahkan Bibi Wang menyiapkan makan malam, malah membuat usahanya sia-sia. Kali ini aku tidak tega menolak Bibi Wang, tapi aku tetap mencemaskan kedua anakku, aku pergi lihat anak-anak dulu, nanti baru datang makan lagi boleh. Itu, aku ikut pergi melihat anak-anak boleh. Sorot mata Bibi Wang menjadi terang, menatapku dengan penuh pengharapan. Aku langsung menganggukkan kepala sambil tertawa, Bibi Wang serta-merta melepaskan celemeknya, kamu tunggu sebentar ya, tunggu aku 2 menit. Dia berkata sambil berlari masuk, aku agak terkejut melihat gerakan dia, selanjutnya kulihat dia keluar dengan 2 kantong plastik di tangan. Ini yang aku dan Tuan Muda beli buat anak-anak. Tuan Muda selalu ingin antar ke sana. Tapi takut kamu marah kalau dia pergi. Bibi Wang berkata sambil memandangi aku. Aku agak terkejut mendengar itu, aku mengangkat kepala melihat ke arah Owen, Owen tampak jadi tidak nyaman dan pipi memerah. Melihat dia yang begitu aku diam-diam tertawa, sungguh tidak menyangka Owen bisa beli begitu banyak untuk anak-anak padahal aku mengira selama ini Owen tidak peduli dengan 2 anak ini. Melihat mainan anak kecil cowok dan cewek itu, hatiku jadi hangat-hangat gimana gitu. Cowok yang dalam kesan aku sangat suka berkuasa ini ternyata ada sisi yang begitu hangat juga. Serta dia juga bisa khawatir aku marah kalau melihat dia, sehingga baru tidak berani ke rumah aku terus. Ayo cepat pergi. Owen merangkul pinggangku, kemudian kita keluar bersama setelah aku menganggukkan kepala. Kedua rumah itu berdekatan, hanya dengan 2-3 menit sudah sampai di rumah. Aku memencet kode pintu, dan sekali pintu dibuka kakak Zhang langsung datang menyambut. Eva, kamu sudah pulang, kamu semalam. Kakak Zhang membuka mulut, pandangan matanya jatuh ke Owen, selanjutnya ia juga tidak enak bertanya lagi, sepertinya juga sudah tahu kemana aku pergi semalam. Aku agak sedikit canggung, pipiku juga mulai agak memanas. Isen dan Joanna bagaimana? Tidak nangis kan? Tidak ada, kakak Liu sedang memberikan mereka susu. Aku naik lihat mereka dulu. Aku mengganti sendal sambil mempersilakan Bibi Wang dan Owen untuk masuk ke dalam dan langsung naik ke atas. Melihat kedua anak itu sedang asyik meminum susu, aku pun tertawa. Bibi Wang, ini Isen, ini Joanna. Sambil tertawa aku perkenalkan ke Bibi Wang, melihat mereka Bibi Wang senang sekali, sambil menganggukkan kepala berkali-kali. Iya, aku tahu. Dia serta-merta menjawab, pandangannya tidak lepas dari kedua anak itu, 2 anak ini lebih mirip Tuan Muda. Iya, aku menjawab, sedangkan dalam hatiku muncul gembira yang tak terkira. 2
Dulu perasaan hatiku jadi rumit saat melihat kedua anak ini mirip dengan Owen. Karena aku akan langsung kepikiran dengan Owen ketika melihat mereka, juga takut kelak saat Owen ketemu mereka bakal langsung ketebak ini anak dia. Hanya saja, dalam waktu beberapa hari hubungan aku dan Owen sudah jelas, sehingga aku pun bisa dengan senang hati menerima kenyataan kalau anak-anak mirip dia. Lagian Owen juga ganteng, tentu saja anak-anak mirip mereka itu hal yang baik. Melihat Isen dan Joanna sudah selesai minum susu, Bibi Wang tidak bisa menahan keinginannya untuk mengendong mereka. Aku sodorkan Isen ke dalam gendongan Bibi Wang. Melihat wajah dia yang tertawa ceria, hati aku pun juga ikut gembira. Tapi tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi dari bawah. Aku langsung diam membeku, dan seketika aku gugup. Wah guys, apa ya kira-kira reaksi Owen kalau dia melihat kedua anak kembarnya itu? Kayaknya Eva sudah mulai bahagia dan bisa menerima Owen hidup bersamanya lagi. Tapi guys, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya One Vlog Official untuk cerita novel menarik berikutnya. Sampai jumpa guys, bye bye.